Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide. Ancaman Pulau Jawa tenggelam, antara ramalan dan fakta. Selamat datang di video kami yang membahas ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Isu ini gua nggak bohong, bikin deg-degan banyak orang. Di video kali ini kita akan bahas tuntas, dari ramalan-ramalan kuno, sampai analisis ilmiah terkini, plus apa yang bisa kita lakuin. Saya tahu banyak yang skeptis, mikir ini cuma omong kosong belaka. Tapi, data dan fakta berbicara lain guys. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa, tempat kita berpijak saat ini, berada di bawah ancaman nyata. So, stay tuned, keep an open mind, and mari kita simak informasi lengkapnya dari berbagai sumber terpercaya. Sebelum bersama melangkah dalam gerbang antar dimensi, mari kita subscribe, like, dan share channel kita ini. Terawangan mistis Raja Jayabaya, Jawa tenggelam. Siapa sih yang nggak tahu Raja Jayabaya? Raja Kediri yang terkenal dengan ramalannya yang akurat. Nah, salah satu ramalannya yang bikin merinding adalah tentang Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dalam kitab Jangka Jayabaya disebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua oleh lautan. Katanya sih, ini akibat dari dosa-dosa manusia dan keserakahan yang merajalela. Ramalan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan banyak orang yang percaya bahwa ramalan ini adalah sebuah peringatan. Pertanyaannya, apakah ramalan ini hanya mitos atau ada benarnya? Di chapter selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang prediksi ahli geologi terkini mengenai potensi tenggelamnya Pulau Jawa. Vonis ahli geologi Jawa di ambang tenggelam. Sekarang kita masuk ke ranah ilmiah. Lupakan dulu soal ramalan, kita bahas data dan fakta. Para ahli geologi dengan segala penelitian dan analisisnya juga memprediksi bahwa Pulau Jawa berpotensi tenggelam. Salah satu penyebabnya adalah penurunan permukaan tanah. Jakarta, contohnya setiap tahunnya tenggelam beberapa sentimeter. Bayangkan dalam beberapa dekade ke depan, Jakarta bisa jadi Atlantis berikutnya. Bukan cuma Jakarta, beberapa wilayah di Pantura Jawa juga mengalami hal serupa. Penyebabnya kompleks, mulai dari eksploitasi air tanah yang berlebihan, pembangunan yang masif, sampai perubahan iklim global. Dan yang lebih mengerikan, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global juga menjadi ancaman serius. Kombinasi dari semua faktor ini membuat prediksi tenggelamnya Pulau Jawa bukan lagi isapan jempol belaka. Dosa-dosa manusia, biang kerok tenggelamnya Jawa. Saya nggak mau sok suci, tapi kita harus akui, manusia punya andil besar dalam kerusakan alam, termasuk ancaman tenggelamnya Pulau Jawa ini. Eksploitasi alam yang berlebihan, pembabatan hutan, dan pencemaran lingkungan, semua itu berdampak buruk. Coba kita lihat, hutan-hutan di Jawa udah gundul, diganti sama beton-beton. Air tanah disedot terus-terusan tanpa henti, sampah menumpuk di mana-mana. Alam udah nggak seimbang guys, akibatnya fatal. Tanah jadi labil, air susah menyerap, banjir di mana-mana, dan permukaan tanah terus turun. Belum lagi efek rumah kaca yang bikin suhu bumi makin panas, dan permukaan air laut terus naik. Gua nggak mau nakut-nakutin, tapi kalau kita nggak berubah, nggak mulai peduli sama lingkungan, ya siap-siap aja terima akibatnya. Bukan cuma ahli geologi Indonesia yang ketar-ketir soal ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Banyak peneliti dan lembaga internasional juga menyuarakan hal serupa. National Geographic, misalnya, pernah merilis laporan tentang kota-kota di dunia yang terancam tenggelam, dan Jakarta masuk dalam daftar teratas. Ada juga penelitian dari IPCC, atau Intergovernmental Panel on Climate Change, yang memprediksi kenaikan permukaan air laut yang signifikan di abad ini. Penelitian-penelitian ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa ancaman ini nyata dan perlu diatasi bersama. Ini bukan cuma masalah Indonesia, tapi masalah global. Jadi jangan anggap remeh isu ini. Dunia internasional aja udah heboh, masa kita diam-diam aja? Bicara soal ancaman tenggelamnya Pulau Jawa, nggak lengkap rasanya kalau nggak ngebahas potensi gempa megathrust dan tsunami. Bayangin aja,
Gempa bumi dahsyat yang diikuti sama gelombang tsunami raksasa bisa bikin Pulau Jawa lenyap dalam sekejap. Bukan isapan jempol guys. Wilayah selatan Jawa emang rawan gempa. Lempeng Indo-Australia terus-menerus bergerak dan menekan lempeng Eurasia. Akumulasi energi dari pergerakan lempeng ini bisa memicu gempa megathrust yang sangat dahsyat. Sejarah mencatat, tsunami Aceh tahun 2004 itu dipicu sama gempa megathrust. Bayangin kalau hal serupa terjadi di selatan Jawa. Dampaknya bisa jauh lebih mengerikan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa bencana bisa datang kapan saja. Di luar penjelasan ilmiah, ada juga yang mengaitkan tenggelamnya Pulau Jawa dengan hal-hal mistis. Konon katanya, Pulau Jawa ini dulunya dijaga sama makhluk gaib yang sakti mandraguna. Nah, karena manusia udah semakin serakah dan merusak alam, makhluk gaib ini marah besar dan memutuskan untuk meninggalkan Pulau Jawa. Akibatnya, Pulau Jawa kehilangan pelindungnya dan rentan terhadap bencana, termasuk tenggelam. Mitos atau fakta, saya serahin ke Anda semua. Dan ada pula yang mengaitkan ini sebagai bentuk peristiwa Sabdo Palon Nagih Janji. Ih, serem! Tapi yang jelas, cerita rakyat ini mengandung pesan moral yang penting, yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati kekuatan gaib yang melindunginya. Percaya atau enggak, alam punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan dirinya. Kalau manusia terus-terusan ngelunjak, ya siap-siap aja terima balasannya. Saya yakin Anda semua udah dengar tentang rencana pemerintah mindahin ibu kota negara ke Kalimantan. Banyak pro dan kontra, tapi ada yang mengaitkan pemindahan ini dengan ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Ada yang bilang, IKN di Kalimantan itu sebagai langkah antisipasi pemerintah. Jadi kalau Pulau Jawa beneran tenggelam, pemerintahan tetap berjalan dan Indonesia nggak lumpuh total. Tapi ada juga yang skeptis dan bilang ini cuma akal-akalan pemerintah aja. Mereka curiga ada agenda tersembunyi di balik mega proyek ini. Apapun alasannya, yang jelas pemindahan IKN ini jadi perbincangan hangat. Apakah ini solusi cerdas untuk menghadapi ancaman tenggelamnya Pulau Jawa, atau cuma pelarian semata? Oke guys, kita udah bahas macem-macem hal tentang ancaman tenggelamnya Pulau Jawa. Sekarang pertanyaan besarnya, apa yang bisa kita lakuin? Apa kita cuma diam nunggu kiamat datang? Tentu aja enggak. Saya nggak mau teriak-teriak kiamat, tapi kita harus siap. Minimal, kita bisa mulai dari diri sendiri. Kurangi penggunaan plastik, hemat air, dan mulai tanam pohon. Selain itu, kita juga harus aware sama lingkungan sekitar. Ikut program penghijauan, kampanye lingkungan, atau sekedar buang sampah pada tempatnya. Saya tahu, perubahan kecil ini nggak akan instan nyelamatin Pulau Jawa, tapi setidaknya kita udah berusaha. Siapa tahu, usaha kecil kita bisa menginspirasi orang lain dan berdampak besar di masa depan. Intinya, jangan panik, tapi tetap waspada. Siapkan diri dan keluarga untuk menghadapi segala kemungkinan. Percaya atau enggak, alam selalu memberi kita tanda-tanda. Dan beberapa fenomena alam yang terjadi belakangan ini bisa jadi alarm bahaya buat kita semua. Banjir rob yang semakin sering terjadi di pesisir utara Jawa misalnya. Air laut udah mulai naik dan menggenangi daratan. Ini bukan cuma soal rob biasa guys, tapi indikasi nyata dari naiknya permukaan air laut. Belum lagi cuaca ekstrem yang susah diprediksi. Musim hujan jadi lebih panjang, badai datang lebih sering, dan suhu udara meningkat drastis. Ini semua efek dari perubahan iklim global yang semakin parah. Dan yang paling bikin miris, banyak sumber air bersih di Pulau Jawa yang tercemar. Air tanah udah nggak sehat, sungai-sungai penuh sampah. Kalau kita nggak segera sadar dan bertindak, alam akan terus memberi kita peringatan, dan kali ini, mungkin bukan cuma sekedar peringatan. Gimana? Udah mulai merinding? Saya harap video ini bisa menyadarkan kita semua, bahwa ancaman tenggelamnya Pulau Jawa itu nyata, dan harus segera diatasi. Saya nggak mau nakut-nakutin, tapi kita harus realistis. Kalau kita nggak mulai peduli sama lingkungan, ya siap-siap aja terima akibatnya. Terima kasih telah menonton video kami.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugiyo tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.